picking report, yang kedua vendor atau supplier report, yang ketiga direct indirect labor report, yang keempat cycle counts, yang kelima empty bin report, yang keenam inventory on hand, yang ketujuh advanced request logics atau ARN, yang kedelapan history by supplier, yang kesembilan ada shipment by customer. Baik, terima kasih. Selanjutnya, keuntungan warehouse management system untuk bisnis. Tentunya dengan menggunakan sistem manajemen pergudangan atau warehouse management system, terdapat beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya, yang pertama, kecepatan proses handling. Kedua, mudah mengatur tempat penyimpanan. Selanjutnya, lebih hemat, meningkatkan pelayanan kepada konsumen, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan, mengurangi pengeluaran perusahaan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada tipe-tipe sistem manajemen pergudangan. Tipe sistem manajemen gudang yang diimplementasi sesuai kebutuhan bisnis dan perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada standalone WMS. Sistem yang dibentuk untuk menyesuaikan ini memakan biaya yang lebih besar dibandingkan tipe WMS lainnya. Namun terdapat kelebihan yang bisa kita rasakan seperti keamanan yang ketat karena hanya pihak organisasi yang dapat mengakses. Di sisi lain, sering berjalan waktu, proses pembaruan dan pemeliharaan sistem akan semakin sulit dan memakan biaya besar. Kemudian yang kedua ada Cloud Warehouse Management System. Sistem ini mengikuti perkembangan zaman yang tentunya dapat diterapkan dengan cepat dan biaya implementasi yang cenderung lebih rendah. WMS berbasis cloud memberikan fleksibilitas dalam akses dan perkembangan tren pasar yang berubah-ubah. Proses pembaruan dan pemeliharaan juga tidak perlu repot karena ditanggung oleh pihak vendor penyedia. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Metode sistem manajemen pergudangan yaitu ada tiga, FIFO, First and First Out. Metode yang digunakan dalam FIFO adalah barang yang pertama kali masuk dan yang keluar pertama kali. Yang kedua, LIFO, Last in First Out. Metode yang digunakan dalam metode ini merupakan pengeluaran atau penjualan barang yang terakhir masuk. FIFO, First Out, itu merupakan metode yang digunakan dalam barang. Selanjutnya akan menjelaskan tentang studi kasus pada manajemen pergudangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Ibrahim. Saya mahasiswa semester 5, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mencoba membahas studi kasus dari sistem manajemen pergudangan, yang mana studi kasus kali ini didapatkan dari jurnal Analisis Sistem Manajemen Pergudangan pada CP Pasifik Indah Manado, yang mana ditulis oleh Stacy I.W. Jacobus dan Jeki S.B. Sumarau. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitiannya yaitu bersifat deskriptif. Tempat dan waktu penelitian yaitu CV Pasifik Indah Manado, terletak di perumahan Holy Lestari Kombos selama 1 bulan. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampling. Populasi seluruh karyawan, yang mana seluruh karyawannya itu terdapat 8 orang. Kemudian untuk sampelnya dari manajer perusahaan, bagian administrasi, dan kepala gudang. Tekniknya menggunakan purposive sampling. Kemudian ada data dan sumber data. Data di sini yaitu deskriptif yang dihasilkan dari wawancara.
Sumbernya ada sumber primer dan sekunder, yang mana primer ini didapatkan dari informasi langsung dari lapangan, sekunder yaitu dari catatan atau surat masuk dan keluarnya barang. Teknik pengumpulan data ada dua cara, menggunakan cara wawancara dan observasi, analisis dan sumber data, menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian, CP Pasifik Indah Manado merupakan distributor pertama bahan dengan merek kupu-kupu dan 2 belibis yang ada di Sulawesi Utara, dan sudah berdiri sejak Januari tahun 2023. Pasifik Indah Manado mendistribusikan bahan makanan ke beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan yang ada di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Tobelo hingga Kepulauan Sangihe. Persediaan barang dilakukan setiap bulannya dengan menggunakan jalur laut. Barang yang dipesan langsung dari Jakarta dikirim ke Pelabuhan Bitung dengan jumlah pesanan hingga mencapai 1 kontainer. Barang-barang yang dijual di CP Pasifik Indah Manado berupa penyedap makanan, bahan kue, perisa, pasta, biji-bijian, pewarna makanan, rempah-rempah, saus cabai, saus tomat, dan cuka. SOP administrasi gudang sampai proses pemesanan barang pada CP Pasifik Indah Manado ada 6 poin. Poin pertama yaitu barang yang tiba di gudang dicek kembali dan langsung diinput. Kemudian yang kedua, barang disusun berdasarkan kode dan jenis barang. Yang selanjutnya, sistem penyimpanan barang di CP Pasifik Indah Manado menggunakan sistem PIPO atau first in first out. Jadi barang masuk pertama diletakkan sesuai kode dan jenis barang lalu disusun pertama di bagian bawah. Pemesanan barang bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui sales, datang langsung ke gudang, atau melalui via telepon. Barang yang sudah dipesan dan dibayar akan diberikan surat jalan untuk mengantar barang dengan menggunakan kendaraan kantor berupa mobil box. Barang yang sudah diterima, konsumen akan disertakan dengan nota tanda terima. Berikut adalah administrasi dalam pergudangan. Di sini ada gambar surat jalan atau nota kiriman barang masuk. Dan yang kedua ada nota penjualan barang keluar. Berdasarkan gambar 1, surat jalan atau nota kiriman merupakan nota yang disertakan dengan barang yang dikirim. Nota tersebut sebagai pemberitahuan maupun keterangan dari barang yang dikirim. Dan berdasarkan gambar 2, nota penjualan merupakan nota yang disertakan dengan barang yang dikirim. Nota tersebut sebagai pemberitahuan maupun keterangan dari barang yang dikirim. Selanjutnya di sini ada layout persediaan barang berdasarkan jenisnya di gudang CP Pasifik Indah Manado. Namun gambar ini menunjukkan bahwa tata letak pergudangan yang ada di CP Pasifik Indah Manado belum memiliki aliran pergudangan yang jelas, di mana perusahaan belum mengatur tata letak di setiap item-item produk. Kemudian barang dikelompokkan belum disertakan dengan papan nama sehingga terlihat barang tidak tersusun dengan rapi. Material yang dimaksud yaitu penyedap makanan, bahan kue, perisa pasta, biji-bijian, pewarna makanan, rempah-rempah, saus cabai, saus tomat, dan cuka. Nah, dari sini ada alternatif layout persediaan barang berdasarkan jenisnya di gudang CP Pasifik Indah Manado. Dari sini tempat masuk dan keluarnya itu di satu pintu, yaitu truk dan truk bisa dilihat. Kemudian pada material-material juga telah diberikan papan nama yang mana
keterangan tersebut yaitu PM adalah penyedap makanan, BK bahan kue, PP perisa pasta, BB biji-bijian, PWM pewarna makanan, CK yaitu cuka, RR rempah-rempah, ST saus tomat, SC saus cabai. Layout alternatif berdasarkan gambar ini dibuat karena gudang pada CP Pasifik Indah Manado hanya memiliki satu akses utama untuk melakukan proses penerimaan dan keluar barang. Disarankan persediaan barang disusun berdasarkan kemasan dan suatu jenis bahan atau material ke dalam suatu kelompok. Kesamaan bahan atau material pada suatu kelompok bisa dalam bentuk kesamaan jenis item, sehingga pada alternatif layout disarankan persediaan barang disusun dan diberikan kode atau papan nama berdasarkan kategori barang yang sama. Kemudian barang-barang dalam ukuran besar diletakkan di paling akhir sehingga memudahkan untuk dikeluarkan. Pada alternatif layout gudang tersebut sudah diberikan ruang atau tempat yang jelas untuk barang retur. Barang yang tiba atau diterima dicek, kemudian diletakkan pada tempat sesuai dengan kode nama barang gambar di atas. Setiap barang masuk disusun berdasarkan jenisnya, kemudian diletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Apabila ada pesanan barang, maka barang yang diambil dicek kembali, kemudian setelah barang sudah siap, maka barang siap didistribusikan ke konsumen. Berikutnya kita masuk pada pembahasan. Menurut Apple dan James 1990 mengemukakan selain ditentukan oleh besarnya ruangan, kapasitas gudang juga ditentukan oleh cara mengatur layout barang yang disimpan. Layout ruang gudang. Gudang dengan tata ruang sembarangan dan berserakan tentunya kurang efisien dibandingkan dengan gudang yang tata ruangnya diatur dengan rapi. Selain hal tersebut, di atas terdapat hal lain yang harus diperhatikan, yaitu jenis barang yang disimpan. Apakah barang tersebut termasuk antara lain? Yang pertama, fast moving, yaitu barang yang sirkulasinya cepat. Biasanya barang-barang yaitu barang yang laku cepat yang sering dibutuhkan dalam produksi. Kemudian yang kedua yaitu slow moving, yaitu barang yang sirkulasinya lambat. Biasanya berupa barang-barang yang lakunya lamban yang jarang dibutuhkan dalam produksi. Berdasarkan hasil penelitian pada CP Pasifik Indah Manado menggunakan fast moving untuk jenis barang yang disimpan. Selanjutnya, Kirim 2016 menyebutkan ada beberapa hal penting dalam manajemen pergudangan yang juga diterapkan oleh CP Pasifik Indah Manado. Di antaranya yang pertama, pemeriksaan keluar masuknya barang. Yang kedua, administrasi barang. Yang ketiga, inventory aktif lancar. Yang keempat, stock of name. Yang kelima, tindak lanjut sistem pergudangan yang telah ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menunjukkan bahwa CP Pasifik Indah sudah menerapkan beberapa hal penting dalam manajemen pergudangan yang ada di sana. Selanjutnya, dalam sistem pergudangan ada 3 metode yang dapat diterapkan seperti yang dikemukakan oleh Warni 2015, yaitu yang pertama FIFO, Price in Price out. Metode yang digunakan dalam FIFO adalah barang yang pertama kali masuk adalah yang keluar pertama kali. Yang kedua LIFO, Last in First out. Metode yang digunakan dalam metode LIFO adalah mengeluarkan atau menjual barang yang terakhir masuk. Yang ketiga ada FIFO atau First Average First out. Metode yang digunakan dalam metode FIFO adalah barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat harus keluar lebih dulu. Metode ini biasanya diterapkan pada apotik atau toko retail yang menjual makanan dan minuman, biasanya dalam kemasan yang memiliki masa kadaluarsa. Dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa CV Pasifik Indah Manado telah menerapkan metode PIPO dalam sistem pergudangan yang ada di sana. Selanjutnya, menurut Lee dan Walid 2017 menyatakan bahwa surat jalan atau nota kiriman penting karena merupakan bagian administrasi dalam pergudangan. Surat jalan atau nota kiriman merupakan bukti tanda setelah menerima barang dari pengirim dan menjadi bukti transaksi antara pendistributor dan konsumen maupun antara penyalur dan pendistributor. Penelitian terlebih dahulu menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam penelitian yang sekarang. Mengenai surat jalan atau nota kiriman yang digunakan oleh CV Pasifik Indah Manado sebagai bukti penerimaan barang dan distributor ke konsumen maupun penyalur ke pendistributor. Setelah adanya nota kiriman, karyawan di gudang segera mengecek barang apakah sesuai dengan pesanan, kemudian dimasukkan ke buku stok maupun ke input ke komputer. Dan yang terakhir, permasalahan yang ditemui di CV Pasifik Indah Manado kurang lebih sama dengan penelitian Eprataditama dan Wigati 2016. Permasalahan proses pencarian barang, pengambilan dan penyimpanan barang yang sulit karena tidak adanya grouping yang jelas. Maka dibutuhkan alternatif tata letak gudang terbaik untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada, sehingga memudahkan proses pencarian atas permasalahan yang ada. Sehingga memudahkan proses pencarian dan penyimpanan barang. Penelitian Kusuma, Sumarau, dan Wangke 2017 mengemukakan bahwa di mana sistem manajemen gudang yang baik dilihat dari faktor tata letak layout, seperti menata tata letak persediaan barang. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada kesamaan dengan penelitian yang sekarang mengenai pengelompokan barang sesuai jenisnya dan ukuran besar kecilnya barang serta diberikan kode atau papan nama barang sehingga mempermudah untuk mencarinya. Pada kesimpulan studi kasus kali ini, yaitu sistem manajemen pergudangan yang diterapkan pada CV Pasifik Indah Manado yaitu menggunakan metode PIPO, first in first out, di mana barang yang pertama kali masuk, barang itulah yang akan dikeluarkan terlebih dahulu atau yang akan didistribusikan terlebih dahulu. Dilihat dari administrasi gudang yang ada, dapat dikatakan memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan relatif efektif. Sedangkan dilihat dari segi tata letak layout, masih perlu adanya perbaikan dan atau perubahan tata letak, dikarenakan untuk memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih mudah dan efisien. Poin selanjutnya, pada penulisan skripsi ini penulis mengusulkan layout alternatif yang sesuai dengan CV Pasifik Indah Manado. Layout alternatif dibuat karena gudang pada CV Pasifik Indah Manado hanya memiliki satu akses utama untuk melakukan proses masuk dan keluar barang. Pada alternatif layout gudang tersebut sudah diberikan pengelompokan untuk barang-barang yang akan didistribusikan dan telah diberikan ruang atau tempat yang jelas untuk barang good return. Terima kasih teman-teman untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada studi kasus kali ini akan membahas tentang analisis sistem manajemen pergudangan pada CV Sulawesi Pratama Manado. Pada metode penelitian dibahas tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem manajemen pergudangan pada CV Sulawesi Pratama Manado yang bersifat deskriptif atau dikategorikan dalam metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survei untuk menggambarkan dan menjelaskan dan
diinterpretasikan. Untuk waktu dan tempat, lokasi pada penelitian ini berada di Jalan Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan objek penelitiannya adalah Gudang CV Sulawesi Pratama Manado. Untuk sumber data, penelitian ini menggunakan data primer yang dapat didapatkan dalam penelitian dari hasil survei di CV Sulawesi Pratama Manado mengenai sistem manajemen pergudangan yang diterapkan dan data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu data sistem manajemen pergudangan yang baik dan administrasi gudang layout dengan gudangnya. Untuk metode analisis data, pada penelitian kali ini, metodenya digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode di mana data yang digunakan dikumpulkan, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Untuk hasil penelitian, pada CV Sulawesi Pratama Manado bergerak dalam bidang furniture, di mana furniture yang didistribusikan adalah merek-merek terkenal seperti Topan dan Asda. Persediaan barang di CV Sulawesi Pratama Manado didistribusikan dari Jakarta. Dikarenakan produk merek Topan dan Asda diproduksi di Jakarta, barang-barang yang dijual di CV Sulawesi Pratama Manado adalah matras, kitchen set, lemari anak, lemari baju, lemari office, lemari serbaguna, rak TV, rak sepatu, meja belajar, dan meja rias. Persediaan barang dilakukan setiap bulannya dengan menggunakan pengiriman melalui jalur laut. Barang yang dipesan langsung dari Jakarta dikirim ke Pulau Bitung dengan jumlah pesanan hingga mencapai 1 kontainer atau 40 feet. Untuk standar operating producer atau SOP administrasi gudang pada proses pemesanan barang, yang pertama adalah barang yang tiba di gudang dicek kembali dan diinput langsung dalam sistem duta dan buku persediaan. Kemudian barang disusun berdasarkan kode dan jenis barang. Kemudian sistem menyimpan barang di CV tersebut menggunakan sistem FIFO. Salah satu prosedur administrasi gudang untuk melakukan komplain jika barang yang diterima konsumen dalam keadaan cacat, rusak, lecet, atau tidak utuh, guna melakukan retur atau pengembalian barang yang dilakukan di pabrik pusat. Kemudian administrasi pergudangan yang kedua bisa dilihat pada gambar, yaitu kartu stok, berfungsi sebagai pencatatan pengeluaran dan pemasukan barang secara manual, dan sangat penting untuk selalu mengisi kartu stok secara rutin dan benar, karena kartu stok merupakan data awal yang akan menjadi acuan pada sebuah proses selanjutnya. Apabila salah mengisi kartu stok dan tidak rutin, maka akan menutup kemungkinan akan adanya kerugian yang akan dialami di CV tersebut. Kemudian ada layout gudang, bisa dilihat pada gambar, menunjukkan bahwa tata letak pergudangan yang ada belum memiliki aliran pergudangan yang jelas, tidak ada tempat yang pasti untuk melakukan order packing, perakitan barang, sehingga membuat personil gudang melakukan secara fleksibel dan dapat terlihat bahwa ruang menjadi kecil, sehingga jika ada permintaan barang bersamaan dengan permintaan barang dengan jumlah yang banyak, akan kesulitan melakukan proses keluar masuknya barang. Kemudian barang yang dikelompokkan belum disertai dengan papan nama maupun belum tersedianya rak setiap penyusunan barang, sehingga terlihat barang yang tidak tersusun dengan rapi. Barang dikelompokkan berdasarkan jenis inventory yang dimaksud, yaitu lemari anak, lemari office, lemari baju, lemari serbaguna, rak sepatu, rak TV, meja rias, meja belajar, kitchen set, dan matras. CV Sulawesi Pratama Manado merupakan distributor furniture terbesar merek Topan dan Asda, yang termasuk dalam jenis gudang, distributor warehouse, dan distributor center, yaitu tempat penyimpanan yang menghimpun berbagai macam produk dari suatu perusahaan maupun banyak perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen. Adapun sistem manajemen pergudangan yang dilakukan atau digunakan yaitu sistem duta. Sistem tersebut dibeli dari PT Duta Media Cipta di Jakarta. CV tersebut memiliki berbagai jenis barang yang dijual, antara lain lemari anak, rak TV, kitchen set, matras lainnya, dan sistem yang diterapkan dalam penempatan barang yaitu sistem FIFO, first in first out. CV tersebut memiliki administrasi gudang seperti buku stok dan kartu komplain. Pembahasan kedua yaitu alternatif layout persediaan barang berdasarkan jenis di gudang CV Sulawesi Manado, bisa dilihat pada gambar. Layout alternatif dibuat dengan menggunakan aliran U-Flow
Karena gudang pada CV Sulawesi Pratama Manado hanya memiliki satu akses utama untuk melakukan proses permintaan dan keluarnya barang, disarankan persediaan barang disusun berdasarkan kesamaan suatu jenis bahan atau material ke dalam suatu kelompok. Kesamaan bahan atau material pada suatu kelompok bisa di dalam bentuk kesamaan jenis item, sehingga pada alternatif layout disarankan persediaan barang disusun dengan rak dan setiap rak diberi kode berdasarkan kategori yang sama. Kemudian barang-barang dalam ukuran besar diletakkan di paling akhir sehingga mudah untuk dikeluarkan. Pada alternatif layout gudang juga diberikan ruang atau tempat yang jelas untuk melaksanakan proses sistem manajemen pergudangan seperti recaving, good receive maupun good dispatch, order packing, shipping, finish good, serta memberikan ruang untuk tempat barang retur. Barang yang tiba atau diterima dicek, kemudian diletakkan pada tempat sesuai dengan kode nama barang, gambar, dan inventory yang ada diberikan kode nama, dibagi menjadi dua kelompok nama barang yang menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A terdiri dari LA, lemari anak, LO, lemari office, MB, meja belajar, RT, rak TV, RS, rak sepatu. Kelompok B terdiri dari LS, MR, LB, KS, dan M. Setiap barang masuk disusun berdasarkan jenis, kemudian diletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Apabila ada pemesanan barang, maka barang yang diambil dicek kembali. Kemudian apabila ada permintaan dari pelanggan untuk merakit barang, maka tersedia tempat untuk merakit barang. Kemudian setelah barang sudah siap atau finish goods, maka barang pun siap didistribusikan ke konsumen. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah alternatif usulan kartu stok. Bisa dilihat pada gambar. Alternatif usulan kartu stok pada tabel lebih terperinci dengan adanya nama barang, tanggal, jumlah barang, masuk dan keluar, staf yang menerima barang, dan pada setiap barang tersebut didistribusikan juga jumlah barang yang ada keterangannya. Kemudian simpulan. Bisa disimpulkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan merupakan salah satu gudang distributor terbesar di Manado. Dalam hal ini mendistribusikan barang furnitur sistem manajemen pergudangan yang diterapkan menggunakan sistem Duta, yang merupakan salah satu produk dari PT Duta Media Cipta di Jakarta. Dilihat dari strategi lokasi usaha, gudang tersebut mempunyai peluang bisnis yang berpotensi besar. Dikarenakan lokasi gudang yang strategis, dilihat dari administrasi gudang memiliki standar operasional, prosedur yang jelas dan relatif efektif. Sedangkan dilihat dari strategi tata letak, masih perlu adanya perbaikan tata letak, penambahan fasilitas berupa rak, menaruh barang agar terlihat rapi, dan juga perubahan tata letak dikarenakan untuk mempermudah proses pemindahan barang menjadi lebih mudah dan efisien. Layout alternatif dibuat dengan menggunakan aliran U-Fall. Karena gudang pada CV Sulawesi Pratama Manado hanya memiliki satu akses utama untuk melakukan proses penerimaan dan keluarnya barang. Kemudian layout alternatif dibuat untuk menggunakan aliran UFO karena gudang pada CV Pratama Manado memiliki satu akses. Pada alternatif layout gudang tersebut sudah diberikan ruang dan tempat yang jelas untuk melaksanakan proses sistem manajemen pergudangan seperti recaving, good receive, good save, dispatch, order packing, shipping, finish good, serta memberikan ruang untuk tempat barang retur. Ada beberapa keuntungan jika diterapkan layout dengan aliran U-Fall, yaitu menghemat ruang secara keseluruhan karena jika penerimaan dan pengiriman barang berdampingan, ruang dapat digunakan secara fleksibel, terutama jika kegiatan dijadwalkan berlangsung pada waktu yang sama. Personil dan perakitan dapat digunakan dengan cara fleksibel, mengurangi kebutuhan sumber daya personel keseluruhan sehingga meminimalisir biaya. Karena akses utama ke gudang hanya satu, maka keamanan lebih mudah untuk dikelola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicara ini dengan NIM 21041113030. Saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasus analisis manajemen pergudangan pada gudang Paris Superstore Kota Mabagu. Metode penelitian yang pertama itu pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampling. Dalam penelitian kualitatif,
populasi dan sampel yang disebut dengan informan. Penelitian informan ditentukan berdasarkan kajian dari pihak manajemen yang dilakukan secara global sampling. Yang ketiga, data dan sumber data. Sumber data ini digunakan penelitian dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu ada beberapa cara. Yang pertama itu penelitian keperpustakaan, penelitian observasi dan wawancara. Yang kelima itu teknik analisis data. Penggunaan analisis data kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data yang ada untuk menganalisis masalah yang ada. Kemudian menyajikan secara deskriptif dengan menggunakan tabel, grafik, dan uraian. Hasil penelitian dan pembahasan. Paris Suppository Kota Mabagu berdiri di PT Citra Marisindo Utama yang merupakan perusahaan perdagangan yang bergerak memasarkan berbagai jenis produk antara lain makanan ringan, bumbu dapur, perabotan rumah tangga, pakaian, dan lain-lain. Paris Suppository Kota Mabagu juga menyewakan beberapa tempat untuk perusahaan lain bisa memasarkan produk dan jasa mereka. Contohnya yaitu perusahaan yang cukup terkenal yaitu Yopi Salon, Tekas Chicken, serta beberapa perusahaan lokal yang ikut berpartisipasi memasarkan produk dan jasa mereka. Terdapat 3 aktivitas yang terkait dengan manajemen pergudangan di gudang Paris Suppository Kota Mabagu yaitu 1. Menerima material. Diketahui bahwa proses penerimaan produk dimulai pada saat produk tiba, kemudian langsung dilakukan penurunan produk dari truk ke area depan gudang. Produk yang telah diletakkan di area disortir kembali berdasarkan kategori dan jenis produk. Setelah itu, dilakukan check-in kelengkapan dan kelayakan produk berdasarkan pemasaran. Kemudian pihak gudang, dalam hal ini kepala gudang, melakukan tanda terima dari petugas pengiriman ke pihak gudang. Apabila sudah selesai, produk dimasukkan ke gudang berdasarkan jenis dan kategori produk tersebut. Nota kiriman barang masuk merupakan tanda bukti pemesanan berdasarkan permintaan yang disertakan dengan barang. Dapat kita lihat juga dalam nota tercantum barang-barang yang diminta atau dipesan, harga barang, jumlah reto, jumlah diskon, jumlah neto, serta total dari pembelian. Ada juga cap dan tanda tangan dari pihak gudang yang menjadikan tanda terima, yang berarti barang dalam keadaan baik dan lengkap. Yang kedua, penanganan material. Penanganan material terdiri dari 3 rangkaian kegiatan antara lain penerapan metode FIFO, stock of name, dan pengendalian kualitas. Yang ketiga itu pengeluaran material. Pada gambar menunjukkan proses pengeluaran material. Dalam hal ini, produk dimulai pada saat produk dalam toko Paris Suppository Kota Mabagu mulai habis. Kemudian penanggung jawab toko langsung menginformasikan pada pihak gudang melakukan restock. Pihak gudang langsung melakukan cek terkait ketersediaan barang dalam gudang. Apabila barang tersedia, maka barang langsung dikeluarkan dan dicek kembali kelayakan dan kualitas barang. Setelah dinyatakan layak, pihak gudang langsung membuat catatan pengeluaran barang dan mencatat kembali persediaan kepada driver. Kemudian barang dinaikkan ke truk dan langsung diantar ke toko Paris Suppository Kota Mabagu. Sesampainya di toko, pihak toko langsung melakukan cek kembali barang yang diminta. Setelah selesai, barang yang mulai habis langsung dipajang kembali sesuai dengan jenis barang tersebut. Tata letak dari gudang. Yang pertama itu bentuk tata letak dari gudang Paris Suppository Kota Mabagu yang dibuat berdasarkan klasifikasi dalam beberapa objek bentuk dan warna yang berbeda sesuai dengan keterangan. Gudang Paris Suppository Kota Mabagu menurut penelitian mengalami masalah yaitu tumpukan barang yang masih tidak beraturan, tidak adanya keseimbangan antara tumpukan-tumpukan barang lainnya. Hal ini yang membuat aktivitas dalam gudang menjadi terhambat akibat tumpukan barang yang tidak beraturan. Hal ini juga membuat beberapa barang menjadi rusak akibat karyawan yang harus naik ke atas tumpukan barang yang tidak adanya keseimbangan. Yang kedua itu hasil uji coba tata letak. Keseimbangan tersebut
bertujuan untuk mengoptimalkan efisien dan efektivitas kerja sehingga terciptanya aktivitas pergudangan yang maksimal. Bukan hanya aktivitas pergudangan yang maksimal, hasil uji coba ini juga memberikan ruang gerak yang leluasa, tumpukan barang yang lebih optimal sehingga mengurangi risiko kerja yang kemudian menambahkan estetik keruangan gudang Paris Story Kota Mabagu menjadi lebih baik. Pembahasan berdasarkan hasil penelitian. Paris Story Kota Mabagu mempunyai gudang, fasilitas yang bertujuan untuk menyimpan barang sebagai penyangga permintaan sehingga permintaan yang terjadi dapat dipenuhi. Selain itu juga, gudang berfungsi menjadi titik pengiriman di mana semua barang diterima dan dikirim secepat, seefektif, dan seefisien mungkin. Gudang Paris Story Kota Mabagu memiliki fungsi yang sama. Hal ini dikemukakan Richard. Gudang mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu perpindahan, penyimpanan, transfer informasi. Adapun dalam manajemen pergudangan dalam gudang Paris Story Kota Mabagu, tata letak merupakan faktor terpenting dalam aktivitas pergudangan. Dalam semua kasus yang terjadi, layout seharusnya mempertimbangkan bagaimana cara mencapainya. Yang pertama, memanfaatkan lebih tinggi atas ruangan, fasilitas, dan tenaga kerja. Yang kedua, memperbaiki aliran informasi, barang, atau tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan interaksi perusahaan dengan konsumen. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.